Selamat siang anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Gusti Ayu Putu Sri Mahadewi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang menyusun cerita pendek. Nah anak-anak, tentunya kalian tahu bahwa cerita pendek itu merupakan sebuah karangan naratif, di mana naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur khalayak. Adapun unsur-unsur pembangun teks cerpen, yang pertama ada yang disebut dengan tema cerita, kedua alur cerita, ketiga penokohan, latar tempat, waktu dan sosial, dan yang terakhir sudut pandang. Nah, anak-anak, selain ada unsurnya, cerpen juga memiliki struktur, di mana struktur tersebut ada yang disebut dengan orientasi, yang diartikan bahwa orientasi tersebut adalah sebuah penentuan peristiwa, penentuan gambar visual latar dan waktu, kisah, serta pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Kemudian ada yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Lanjut ada disebut komplikasi. Komplikasi ini adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Yang terakhir disebut dengan resolusi. Resolusi ini adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, cara pengarang mengakhiri cerita. Lanjut kita akan membicarakan tentang ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, kata ganti orang atau disebut dengan sudut pandang penceritaan. Yang kedua ada disebut dialog, kemudian ada kata benda khusus, uraian deskripsi, penggunaan majas, dan pertanyaan retoris. Jenis-jenis majas yang digunakan di dalam sebuah cerpen adalah yang pertama ada yang disebut dengan simile atau majas simile, di mana majas ini adalah majas perbandingan langsung. Lanjut, majas yang digunakan yang kedua adalah metafora, yaitu majas yang membandingkan secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah majas personifikasi, di mana majas ini adalah menghidupkan benda mati atau menganggap benda mati itu seperti makhluk hidup. Lanjut kita akan memasuki langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, kalian harus mencari gagasan terlebih dahulu, mencari ide apa yang akan kalian bahas. Kemudian lanjut kalian percaya dengan gaya bahasa sendiri. Kemudian kalian bisa mengawali cerita. Lanjut memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Kemudian menentukan ending atau penutup. Mengendapkan cerpen. Menyunting cerpen yang diendapkan. Jangan pernah berhenti menulis, ingat ya, tidak boleh pernah berhenti menulis ya, kalian harus melanjutkan tetap menulis. Nah, itu tadi. Lanjut kita ke cara-cara membangun karakter tokoh. Pertama, kalian bisa membangun karakter tokoh itu melalui ucapan-ucapan tokoh. Kemudian masalah pemberian nama, lanjut deskripsi yang disampaikan penulis, pendapat tokoh-tokoh lain, dan sikap atau reaksi tokoh terhadap kajian tertentu. Baik anak-anak, itu tadi yang kita bahas tentang menyusun teks cerita pendek. Terima kasih.